Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa, kita sudah bersama dengan pakar hukum yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Siapa lagi kalau bukan dengan Profesor Sunarno Edi Wibowo, SHM Hum. Langsung saja kita sapa, apa kabar Prof Bowo? Alhamdulillah baik-baik, Mbak Ijel. Tampaknya hari ini ada sesuatu yang berbeda, tampak lebih seger ya Prof ya? Iya, Alhamdulillah saya jajan. Oke. Sama dong. Sama ya, kita matching Prof ya. Iya. Prof, ini kita di studio juga sudah hadir Prof, teman-teman perwakilan mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas, dari UNESA dan juga dari UPN dan juga ada dari SMK Negeri 1 Surabaya yang nanti mau ikut bertanya-tanya langsung seputar topik permasalahan hukum hari ini ataupun yang di luar topik, boleh ya Prof? Boleh, ya? baik, siap. Terakhir nanti. Oke, Prof, kita langsung aja mulai Prof, karena kan per Januari kemarin kita tahu kan KUHP yang baru tuh sudah mulai berlaku Prof. Ada beberapa hal yang mungkin banyak pemirsa belum tahu dan belum paham tentang perubahan-perubahan di KUHP baru ini Prof. Secara garis besar tuh sebenarnya perbedaannya ada di mana sih Prof dibandingkan dengan KUHP yang sebelumnya? Banyak perbedaan. Kalau yang sekarang contohnya ini ya, tindak pidana korupsi 603 KUHP, narkoba ya 11 sampai 16. Kemudian selain itu ada 422 juga masalah penghinaan. Nah, terhadap presiden atau wakil presiden. Kemudian ada hubungannya dengan masalah yang berhubungan dengan kalau pencabulan, masalah yang berhubungan poligami, masih ada yang memang stasiun-stasiunnya itu seperti itu. Ada perubahan signifikan ya Prof? Iya. Terutama untuk poin-poin yang tadi Prof Bowo sebutkan. Iya, contohnya poin tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden itu delik aduan, jadi absolut namanya. Jadi kalau delik aduan, kalau yang dulu dengan yang sekarang perbedaannya beda. apa Prof? Kalau sekarang orang yang memang merasa dihina itu harus melapor sendiri. Oh oke. Jadi kalau misalnya penghinaannya contohnya kepada presiden, kepada kepala negara, Iya. jadi yang bersangkutan sendiri yang merasa terhina yang harus Melaporkan. Kalau dulu memangnya boleh ya Prof? Boleh, dulu sepertinya ya ada hubungannya dengan Presiden Jokowi, itu Projo bisa melaporkan. Oke, contohnya ya Prof. Contohnya ya. seperti itu. Oke, jadi kalau sekarang Nggak bisa. harus yang bersangkutan sendiri. Bersangkutan sendiri. Oke. Jadi sekarang ada keterbatasan. Jadi nggak semudah apa yang dibayangkan. Jadi ini adalah merupakan satu bagian dari proses hukum. Kalau nantinya yang melaporkan orang lain nggak diterima, Oke. harus yang mengadu adalah orang yang merasa korban yang dihina. Oke. Kalau wakil presiden dan presiden. Nah, kalau ngomongkan soal penghinaan itu kan Prof, karena ada beberapa mungkin pemirsa setia Surabaya TV atau teman-teman mahasiswa yang masih bingung antara batasan mengkritik dan menghina. Karena ada beberapa yang juga pro kontra, terutama kemarin soal Wapres Gibran juga ada yang salah satu komika yang ngantuk ya Wapres. Nah, kalau menurut Prof Bowo sebagai pakar hukum itu batasannya apakah itu termasuk menghina atau termasuk mengkritik Prof? Itu kritikannya. Jadi memang ada persoalan di pidana ini, multi tafsirnya itu ada. Oke. Jadi kalau bicara masalah apakah penghinaan itu bisa terjadi enggak? Jadi enggak semudah apa yang dibayangkan. Nah, contohnya wakil presiden ngantuk gitu ya. Nah, itu harus dicerna yang lebih baik. Contohnya harus ada pakar pidananya, ahlinya, ada pakar bahasanya, itu harus. Nah, ini apakah merupakan perbuatan hukum, apa unsur-unsur delik formil maupun material, itu harus dipenuhi. Kalau enggak, susah untuk menjadi persidangan. Oke. Ya. Kalau soal misalnya kasus soal ijazah Pak Jokowi itu termasuk juga karena Pak Jokowi sempat menyatakan statement saya merasa terhina sehina-hinanya. Nah, karena Prof Bowo sudah membahas tentang penghinaan juga, berarti kan kemarin juga seperti yang kita ketahui Pak Jokowi yang langsung melaporkan kasus ini. Menurut Prof Bowo itu langkah yang sudah tepat dan seharusnya tepat. Prof, harus Pak Jokowi yang melaporkan. Karena kalau nggak melaporkan nggak bisa, dikarenakan memang di dalam KUHP itu ini kan persoalan yang lama itu. Yang lama itu ada persoalan 3 KUHP ya, yang lama 360. Nah, 360 ayat 2-nya itu
pertama-tama yang disidangkan adalah korban, makanya harus orang sendiri. Harus yang bersangkutan Iya. sendiri. Nah, ini selain daripada itu, kita tahu nih anak-anak zaman sekarang Gen Z itu kan cukup kreatif ya Prof ya dalam melakukan kritikan. Cuman kadang-kadang ada yang kelewatan nih antara mengkritik dan juga menghina. Iya. Nah, beberapa dari mereka tuh menyampaikan kritikan tuh lewat meme, satir dan juga stand up comedy. Nah, apakah hal-hal seperti ini kalau dalam KUHP baru bisa terkena pasal atau sanksi nggak, Prof? Agak susah. Apakah hal-hal ya seperti netizen ini katakanlah dilaporkan semua? Nah, kapan kerjanya presiden dan wakil presiden? Dia harus melaporkan seluruh Indonesia, NKRI kan nggak bisa. Jadi memang itulah ketika undang-undang sudah diundangkan pada 2 Januari ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 itu sudah harus diberlakukan. Oke. Karena sudah masuk lembaran negara. Jadi nggak bisa ya Prof ya. Ya. Lalu kalau untuk namanya kita ada jejak digital kan nggak bisa hilang ya Prof. Kalau untuk postingan-postingan lama apakah bisa tetap diproses sesuai dengan KUHP yang baru Prof? Ya, memang kelemahannya itu salah satunya harus ada peraturan pelaksanaannya. Ini PP-nya belum terjadi. Apakah Oke. PP-nya sudah enggak? Lah inilah ada satu kebimbangan di sini. Nah, makanya persoalan-persoalan contohnya ya korupsi pasal 603 ya, dalam arti korupsi itu ya, itu bisa saja terjadi kalau tidak ada sesuatu yang berhubungan dengan adanya putusan, tetapi putusannya ini lebih rendah. Contohnya minimal ada maksimal, ada minimal, kan 2 tahun. Nah, maksimalnya berapa? Kemudian apakah di dalam tindak pidana korupsi ketika ada satu dendanya harus mengembalikan pada negara. Nah, itu batasannya bagaimana? Itu agak lanjut dikarenakan ada asas lex specialis derogat generalis dalam arti begini. Jadi ketentuan yang umum sudah diatur dan khusus. Lah ini adalah karena belum ada pelaksanaan perundang-undangannya. Ya, Jadi beberapa hal masih rancu ya Prof ya? Iya. Oke. Jadi dengan adanya KUHP baru ini menurut Prof bahwa justru akan membatasi ruang atau membuka jalan sebesar-besarnya untuk kritik dan ekspresi. Iya benar. Jadi kalau tidak adanya satu yang ada di KUHP, mungkin masih diuntungkan yang lama. Oh, oke. Masih ada kemungkinan seperti itu ya Prof ya? Nah, itu harus dipelajari benar. Penerapan KUHP dan KUHP harus dipelajari benar. Oke. Dan Iya. penerapannya itu kan sebetulnya tolak ukur utamanya adalah dari para penegak hukum ya. Kalau menurut Iya. Prof Bo, karena baru berjalan sejak 2 Januari 2026, apakah Prof Bo yakin betul-betul para penegak hukum ini sudah siap dengan penerapan KUHP baru atau jangan-jangan ada beberapa yang belum siap dan belum hafal mungkin malah Dok? Contohnya di Sleman ini ada Polres, ada betul. Kejaksaan, itu kan pengeterapan pasal 34 yang sekarang, yang dulu pasal 49 overmark dan notware, itu kan kelihatannya kan masih bimbang dalam arti ketika upaya dalam arti kena pembelaan terpaksa. Nah, sampai menjadi P21 berarti kan penerapan ini yang belum masih tepat, meragukan Prof. kelihatannya. Oke. Jadi gini, memang saya sampaikan tadi bahwa ketika tidak ada di dalam KUHP akan dicari yang produk yang lama, undang-undang lama, contohnya yang undang-undang khusus gitu. Jadi masih belum menjangkau sebetulnya KUHP ini. Jadi yang baru masih belum lengkap menurut Prof Bowo? Masih ada yang perlu ditambahkan atau seperti apa Prof? Penerapannya harus memang masih menggunakan asas-asas yang lama. Oke. Iya. Nah ini kalau penerapannya masih berkaitan dengan asas-asas yang lama, ini apa faktor penyebabnya Prof? Apakah karena seperti yang kita ketahui kemarin kasus jambret di Sleman, apakah menurut Prof bahwa ada ketidaksiapan dari aparat penegak hukum atas menjalankannya KUHP baru atau seperti apa Prof? Ya memang seharusnya harus dibintekan itu. Jadi pasal per pasal undang-undang, contohnya pasal 158 KUHP. KUHP, ada KUHP ya, 158 KUHP ini. Kalau dulu pasal 77 sama, kalau nggak salah, sama 83 ya.
Tapi itu sekarang berubah. Kalau dulu hanyalah penyidik, sekarang penuntut bisa dipera. Itu adalah satu kombinasi seperti ini harus dipelajari. Jadi nggak semudah apa yang hakim harus memang paham. Belum tentu hakim itu paham, dikarenakan apa ya, hal-hal yang kebiasaan itu ya, itu yang digunakan. Kebiasaan lama kebiasaan ya? lama. Oke. Jadi satu kebiasaan baru nanti menjadi satu persoalan nasional. Oke. Contohnya pasal 34 dan pasal 49. Kalau lalu 49 dan sekarang 34. Ternyata ada not fair dan overmark itu ternyata menjadi bumerang juga. Kenapa? Dianggap tidak ada kemampuan. Karena APH itu memang benar-benar harus memahami. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak mengerti. Oke, jadi kalau menurut Prof Bo, antara masa transisi dari KUHP lama dan KUHP baru ini masih berpotensi menimbulkan persoalan. Bagaimana cara mengatasinya supaya proses transisi ini bisa berjalan smooth begitu, Prof? Ya, ini ada kontradiksi ya, baru-baru ini kan. Seharusnya harus mensosialisasikan, memberikan satu edukasi. Jadi pasal per pasal. Ya harus tracing-nya itu yang diartikan edukasi. Menurut Prof, sosialisasi dan edukasinya sudah cukup atau masih kurang, Prof? Belum itu. Belum malah ya? Baru di Surabaya TV yang sekarang ini. Oke. Sama kemarin dan minggu kemarin baru diedukasikan sehingga masyarakat tuh nggak ngerti. Tapi dalam asas fiksi bahwa semua dianggap tahu hukum, apalagi seorang aparat penegak hukum kan nggak tahu hukum, bagaimana yang bawanya itu. Karena asas ini adalah memang harus mengerti siapa yang melanggar kena punishment, kena sanksi. Itu yang harus dicamkan oleh ketika legislatif, yaitu DPR memberikan satu produk hukum itu kelihatannya nggak semua dilibatkan. Kalau semua dilibatkan, contohnya tokoh masyarakat dan sebagainya ya toh, itu harus dilibatkan dan harus memberikan satu edukasi. Oke. Kalau nggak diberikan edukasi, kasihan nantinya. Prof Bowo, ini kan mungkin pemirsa setia Surabaya TV ya, kalau adik-adik teman-teman mahasiswa ini bertanya-tanya, Prof, kita nih sebagai rakyat sipil biasa, apa pentingnya buat kita memahami produk-produk hukum KUHP ini, Prof, yang baru? Ya nanti ketika contohnya ini yang baru ini, contohnya ketika jaksa menahan nih, ya ada di Medaeng ini contohnya, itu ini harus dikatakan kok belum keluar diisolasi dan sebagainya, itu kan nggak tahu sebetulnya arti dari KUHP yang baru, itu nggak tahu, dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Runtut dan mekanismenya ya, tentunya itu saya tahu, paham loh, kok ini kok diisolasi sampai 20 hari dan sebagainya, padahal sejak ditahan itu ada satu dalam KUHP diterapkan ya. Contohnya di LPLP itu ya, itu ada 3 hal sebetulnya. Pertama, tentang hal asasi manusianya. Itu gak ngerti sebetulnya itu. Iya kan? Oke. Jadi soal hak asasi manusianya itu juga sudah diatur dalam KUHP baru. KUHP baru, tapi gak ngerti. Nah, semua dianggap lama. Makanya sekarang saya lihat bahwa harus penting, saya harus menyampaikan di Surabaya TV itu mengedukasi tentang KUHP dan KUHP. Antara yang lama dan juga yang baru perbedaannya signifikan seperti apa bagi masyarakat, terutama karena ini menyangkut kehidupan sehari-hari. Itulah pentingnya. Nah, untuk itu Prof tunggu dulu karena part kedua dan ketiga kita akan lanjutkan di segmen kedua, pemirsa. So jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Hukum di Mata Bowo.
Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Terakhir tadi sempat terputus ya Prof ya, soal beberapa poin. Kalau misalnya seseorang masuk di Medaeng nih. Ya, salah tentunya satunya itu ya. Yang pertama Prof Bowo sebut tentang masalah HAM. Mungkin kita refresh lagi Ya, refresh kembali ya. Poinnya apa Prof? Jadi ada filosofisnya di KUHP ini, sebetulnya jangan sampai pembalasan lah. Ini kan orang dihukum dibalas, ini nggak boleh. Oke. Bagaimana memberikan sesuatu dalam arti pemidanaan itu ya haruslah ada salah satu pembinaan yang baik. Jangan hanya pembalasan ketika ini dihukum sudah bersalah dan sebagainya, itu belum tahu. Tentunya tadi saya sampaikan, sampai orang nahan, sampai diisolasi, di apa itu nggak benar sudah. Nah ini belum ada edukasi sebetulnya. Di KUHP baru itu sudah diatur ya Sudah Prof, diatur ya? semua itu, filosofisnya sudah ada. Oke. Jadi jangan sampai nanti nggak memberikan rasa keadilan bagi orang yang dihukum. Untuk Orang dihukum ya dihukum, pelaku jangan juga dibalas. ya. Contohnya apa yang saya sampaikan seperti itu. Oke, baik. Poin kedua Prof. Nah, poin kedua bahwa salah satu KUHP yang baru itu sebetulnya itu yang ditanamkan ada RJ-nya. RJ Restoratif Justice ya. Iya, salah satu itu harus dikarenakan apa? Kalau salah satu, tapi hal-hal yang nggak khusus, yang biasa-biasa itu bisa di-RJ-kan. Oke, kalau yang khusus yang tidak bisa di-RJ-kan apa Prof? Narkoba. Nah, narkoba ini bisa saja ya, pasal-pasal narkoba 1 dan 100 sampai seterusnya ya dalam KUHP, contohnya seperti itu. Tapi ketika dia itu korban, nah ini salah satu dipermainkan juga. Kalau korban itu harus direhabilitasi. Ini di KUHP baru Prof? Iya. Oke. Jangan sampai nantinya kalau bandar sih memang diberatkan, tidak masalah. Kalau korban, ini biasanya korban malah dihukum sampai 4 tahun dan sebagainya. Pokoknya seperti itulah. Tapi seharusnya ini sejak KUHP yang baru ini, kalau bisa ya direhabilitasi lah. Orang korban itu jangan disalahgunakan untuk mencari-cari, jangan. Ya. Jadi aparat penegak hukum ini harus bijak juga menyikapi KUHP yang baru itu. Oke, jadi kalau di KUHP baru, korban harus direhabilitasi. Benar. Lalu kalau bandar, tadi tetap ada hukuman. Iya, memang itu ada 3. Untuk pengedar di KUHP baru seperti apa, Prof? Nah, lain. Kalau pengedar itu baru. Itu ada pemidanaan, ada 3. Pertama adalah hak asasi manusia, RJ, ketiga adalah pemidanaan. Kalau bandar atau pengedar itu adalah merupakan satu pekerjaannya, boleh saja. Tapi yang korban ini loh, banyak yang korban ini pokoknya 4 tahun. Sekarang enggak gitu. Sekarang lebih di hak asasinya itu lebih diutamakan supaya hak asasinya bisa didapatkan. Nah inilah seakan-akan aparat penegak hukum itu belum memahami. Jadi ya saya mohon maaf nih, harus mengkaji dengan seksama lah. Soalnya ketika kekuasaan itu disalahgunakan, jangan. Sekarang harus diterapkan yang benar. Rasa keadilan bagi memang apapun bentuknya, sebagai khususnya ya yang narkoba, korban, kemudian yang berhubungan dengan salah satu ya tentang pemidanaan yang berhubungan penipuan, penggelapan, kemudian tentang berhubungan dengan penganiayaan. Kalau sama-sama bisa diajikan kan diajikan. Nah ini menjadi pro dan kontra Prof. Kalau misalnya korban narkoba itu direhabilitasi saja, tidak ada kasus pemidanaan, maka ada yang beranggapan tidak memberikan efek jerah. Nanti takutnya ke depan diulang-ulang lagi karena tahu di depan tidak ada hukumnya, hanya akan direhabilitasi saja Prof. Iya, sudah ada tempatnya kan, pasalnya sudah ada, undang-undang sudah ada. Kalau bisa ya itu khusus loh ya. Wajib ini bukan hal yang persoalannya kalau sudah wajib itu direhabilitasi, bukan kena adalah hal-hal yang alternatif, bukan seperti itu. Maka saya berharap itu seperti itu. Kenapa? Direhabilitasi itu dibina bagi
loh, direhabilitasi bukan hanya langsung dikeluarkan, bukan. Jadi kalau orang yang sakit itu diobati, ya kan? Oh, ini sako terhadap narkoba, harus diobati. Diobati juga ya, Prof? Iya. Oke. Kalau nggak diobati, terus dibina yang baik, terus bagaimana untuk nanti bisa diterima oleh masyarakat? Sebetulnya seperti itu Supaya lah. kembali bisa hidup normal Bisa di hidup masyarakat normal, ya, kembali Prof? normal, Oke. ya. Prof, ini infonya ya, Prof, di KUHP yang baru ini katanya penegakan hukumnya lebih humanis, lebih manusiawi seperti yang tadi Iya, Prof iya, bilang, dan iya. tidak lagi sekedar soal balas dendam karena lebih bertujuan dalam tanda kutip untuk memperbaiki perilaku. Nah, maksudnya yang seperti apa ini, Prof? Nah, dalam arti humanis itu. Apakah semua kasus itu bisa dilakukan dengan memperbaiki, Prof? Enggak, kasus-kasus yang memang tidak membahayakan. Ya, contohnya kalau teroris tidak bisa dong. Nggak bisa ya, Prof? Ya. Kalau korupsi, Prof? Nah, korupsi ini memang ada salah satu yang agak ringan kelihatannya. Kelihatannya agak ringan. Soalnya persoalannya ini mesti dihubungkan dengan persoalan yang Undang-Undang 3199 diperbarui 2021 ya. Di samping hubungannya dengan pasal 603 itu harus dikomunikasikan. Kalau ini lebih ringan ya bisa dikembalikan uangnya. Oke. Iya, soalnya seperti itu. Jadi Dan perbedaan ancamannya signifikan kalau soal korupsi antara KUHP lama dan baru, ini lebih ringan sekarang. di KUHP baru lebih ringan justru Ringan hukumannya untuk sekarang. koruptor. Iya. Apa, Prof, yang mendasari hal itu, Prof? Nah, yang buat undang-undang, yang buat undang-undang itulah dikarenakan ketika orang buat suatu undang-undang, ya, hakim buat undang-undang, bisa saja dia tidak sesuai dengan fakta hukumnya bisa, karena buat undang-undang. Terus DPR buat undang-undang, ya kan? Ini yang buat undang-undang, jangan main-main. Kalau buat undang-undang sudah diterima akan dijalankan. Jadi orang yang membuat undang-undang ini biasanya kalau punya kekuasaan digunakan. Jadi kalau pertanyaan ini sepertinya yang lebih tepat untuk menjawab yang membuat undang-undang ya, Prof? Nah, yang buat undang-undang, undang-undang kenapa ringan? Yang membuat undang-undang, ya kan? Nah, contohnya seperti itu. Ya. Jadi di tindak pidana korupsi ini di KUHP yang baru, terutama pasal 603 yang mengatur bahwa perilaku tindak korupsi dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit kategori 2 10 juta ya, Prof. Nah, ya? itu ya. Dan paling banyak kategori 6 200 juta. Sementara itu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor menyebutkan, Prof, pelaku korupsi dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Selain itu menurut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor, pidana mati dapat dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi. Ya, menurut Prof, bahwa apakah ini yang dimaksud dengan penegakan hukum yang lebih humanis, Prof? Karena sanksi hukumnya seperti yang Prof Bowo sebutkan tadi lebih ringan di KUHP yang baru dibandingkan dengan yang lama. Mana yang lebih kuat dan yang seharusnya dijadikan acuan menurut Prof Bowo? Iya. Yang lebih ringan yang sekarang ini kan? Yang baru. Yang baru. Tadi asas averio itu. Prof, ini Like gimana asas value nanti itu. untuk para koruptor jadi lebih semakin tidak ragu dan tidak takut untuk melakukan korupsi, gimana nih, Prof? Itulah memang satu hal-hal yang sifatnya kalau dulu pasal 2 dan pasal 3 ya, pasal 2 dan 3 ya, itu kan penyelenggara negara. Penyelenggara itu adalah legislatif, DPR, kemudian eksekutif, kemudian yudikatif, seperti itu, penyelenggara negara. Makanya legislatif ini juga satu penyelenggara. Ketika ada apa-apa, contohnya begini, contohnya gratifikasi nih, oh malah sekarang maksimal 5 tahun dong. Kalau di putus 2 tahun tidak ada masalah. Maksimalnya hanya 5 tahun? 5 Prof? tahun. Oke, itu menurut Prof Bowo ringan atau berat? Ya ringan dong. Kalau gratifikasi ringan, memberikan sesuatu ringan sekali. Jadi untuk kepentingan apa? Ya kepentingan buat undang-undang sebetulnya. Begitu ya, Prof ya? Iya. Nah, ini ngomongkan tentang Undang-Undang Tipikor itu kan juga masih berlaku, walaupun KUHP yang baru juga berlaku dan memuat unsur-unsur yang lebih meringankan untuk para koruptor.
menurut Prabowo yang dijadikan acuan yang mana? Undang-undang Tipikor atau KUHP yang baru yang meringankan koruptor, Prof? Yang baru. Yang baru ya? Yang baru. Ini Karena kalau misal mahasiswa, teman-teman mahasiswa dan pemirsa setia Surabaya TV yang merasa kok begitu sih undang-undangnya lebih kayaknya seolah-olah nih berpihak kepada koruptor dan tidak membuat mereka mendapatkan efek jerah, kalau mau protes atau mengadu seperti apa, Prof? Oke. Mekanismenya. Kalau undang-undang sudah diundangkan, ketika keberatan ada di MK. Masih bisa ya, ada kemungkinan? Bisa, masih bisa dibatalkan kalau ringan itu bisa. Banyak sekarang di MK itu banyak. Makanya sekarang banyak baik mahasiswa itu selaku dia itu memang peduli pada bangsa dan negara, memang di MK. Dan menurut Prabowo khusus untuk yang mengatur soal korupsi di KUHP baru itu harus di MK kan atau harus dong. Kalau itu memang dirasa kurang adil, nah itu tergantung dari masyarakat. Masyarakat mau bersuara ini tidak, bersuara tidak, ya? bergerak tidak, tergantung nantinya. Oke. Tapi kalau nggak bersuara ya tetap aja itu dilaksanakan undang-undang itu. Oke, dan itu sejauh ini sudah berlaku sejak tahun 2 Januari 2026 kemarin ya, Iya, Prof? sudah berlaku itu. Oke. Prof, Ya. kita balik lagi, Prof, tentang KUHP yang baru karena terdapat sanksi kerja sosial yang menjadi opsi hukuman untuk kategori pelanggaran ringan tertentu, Prof. Ini kan berlaku untuk kasus apa saja dan properti dan seperti apa contoh kerja sosialnya, Prof? Ya, sesuatu yang hubungannya dengan ringan-ringan, nggak berat. Contohnya kerja sosial, kasus-kasus yang tertentu aja. Kalau ada hubungannya dengan satu hubungannya kurang dari 5 tahun, ya toh, itu bisa yang kurang dari 5 tahun. Oke, untuk yang ringan-ringan tadi Prabowo sempat sebut selain soal korupsi, tentang narkoba, tadi sudah sempat singgung tentang poligami juga karena beberapa waktu ini ada yang viral-viral tentang selebgram dan artis soal poligami. Apa yang membedakan di KUHP baru dan juga lama, Prof? Nah ini oke ya, ada 411 sama 412 nih kalau nggak salah, dari tentang poligami ya. Tapi kalau poliandri tidak ada itu. Nggak yang ada ada ya, Prof, ya? poligami ya. Ya oke. Jadi poligami itu akan kena. Oke. Jadi seorang laki-laki dia kawin lebih dari satu kali. atau dia hubungan kumpul kebo, kena sekarang. Contohnya kawin siri, kena sekarang. Kalau tanpa persetujuan istri pertama. Benar, cakep itu, benar. Kalau di benar. lama berarti boleh tanpa persetujuan ya, Prof? Kalau apa? Di KUHP yang lama. Loh, kalau kita bicara yang lama, ya toh, ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, ada pasal 6. Ketika kawin boleh, harus kalau Muslim ya. Kalau Nasrani ya harus ada penetapan juga. Tapi Nasrani itu ada aturan ya. Kalau nggak salah apa lugas berapa gitu ya. Itu maut yang membawa dia itu pisah. Agak susah memang kalau di Nasrani. Tapi di Muslim itu bisa. Tapi harus izin pengadilan agama. Oke. Tapi izin ya. Tapi istri pertama itu harus memang setuju. Mengetahui dan menyetujui. Iya. Oke. Kenapa? Bisa saja karena tidak bisa melaksanakan hubungan batin. Kemudian sakit, itu bisa. Dan juga soal tadi Prabowo sempat singgung tentang kumpul kebo, itu tadi juga Kena, bisa kena ya, bisa Prof? kena. Bisa yang laporkan bisa kena. Contohnya yang laporkan ibunya atau saudara dari ibunya. Oke, jadi yang melaporkan harus langsung yang berkaitan. Langsung ibunya ya. Oke, pemirsa Surabaya TV, Ya. jadi harus hati-hati ya, terutama para yang laki-laki kalau mau berpoligami ya, Prof ya. Terutama harus izin dengan istri dulu karena akan ada pasal-pasalnya. Iya, oke. Untuk itu kita akan bahas lebih lengkap nanti di segmen 3, maka jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami dalam Hukum di Mata Bowo.
Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Masih membahas tentang KUHP lama, KUHP baru, perbedaan signifikannya seperti apa. Untuk itu Prof Bowo, di studio kita sudah hadir beberapa teman perwakilan dari beberapa universitas yang mau tanya-tanya langsung Prof tentang KUHP lama, KUHP baru, atau mungkin beberapa hal tentang di luar topik hukum. Boleh ya Prof ya? Boleh, siap. Di kesempatan, waktu dan tempat kita sediakan untuk pertanyaan pertama, silakan. Mohon izin Prof, perkenalkan nama saya Aditya Ferians, biasa dipanggil Adit, dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya izin menanyakan Prof mengenai tindakan penghinaan atau penyerangan terhadap martabat Presiden, Wakil Presiden, di mana dalam suatu hukuman paling lama saya baca itu 3-4 tahun. Dan apakah tindak pidana tersebut dapat dilakukan RJ atau restoratif justice, mengingat hukuman salah satu syarat melakukan RJ adalah maksimal 5 tahun. Seperti itu Prof. Dan juga kita melihat penyerangan terhadap harkat martabat Presiden ini adalah delik absolut. Seperti itu Prof. Terima kasih. Oke. Ini baru pertanyaan pertama nih Prof. Oke. Monggo silakan Prof. Ya, memang absolut. Itu pengaduan, bukan laporan biasa. Jadi kalau pengaduan itu orang yang dihina itu, orang yang korban itu harus melaporkan. Nah, RJ itu tergantung kesepakatan bersama. Bisa saja meskipun pertama 3-4 tahun tapi bisa di RJ kan. Ya seperti itu. Bisa. Di samping itu, apakah nantinya ketika ada sesuatu yang berhubungan penghinaan dan martabat baik presiden maupun wakil presiden itu harus melapor sendiri. Kan sekarang banyak itu. Apakah dengan adanya netizen macam A, B, C, D, apakah harus diladeni? Kalau diladeni, nanti presiden dan wakil presiden kan nggak akan kerja seperti itu. Oke. Jadi kalau itu harus memang bijak. Jadi kalau negara demokrasi itu ya, kalau itu ada kritikan membangun tidak ada masalah bagi saya sih. Soalnya dia harus memang sudah siap. Jangan sampai menjadi otoriter. Oke, jadi menurut Prof Bowo bisa restoratif justice asal ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Ya. Jadi kalau salah satu ada yang nggak setuju nggak bisa ya Prof? Nggak bisa. Harus dua-duanya sepakat untuk saling memaafkan, seperti itu ya. Iya. Oke, berarti ini mungkin juga sekali lagi ya, ada teman-teman mahasiswa juga yang mau berbicara dan vokal, cuman takut kesandung masalah hukum ya Prof. Batasan antara mengkritik dan menghina itu seperti apa Prof? Supaya nanti nggak tiba-tiba ada surat masuk nih dari kepolisian, gimana Prof? Kalau penghinaan contohnya presiden dakwin presiden seperti kebun binatang itu. Oke. Penghinaan itu jelas. Penghinaan ya. Kalau kritik, oh presiden ini nggak mampu menjadi seorang pimpinan dikarenakan kebijaksanaannya ya. Contohnya menyusahkan rakyat dan sebagainya, tidak apa-apa, kritikan. Oke, kebijaksanaan ya, itu yang kritik ya. Tapi kalau pribadinya tidak boleh dong. Pribadinya, fisiknya itu tidak boleh ya Prof ya? Tidak boleh. Oke. Iya. Itu sudah clear ya batasan-batasan antara kebijakan antara mengkritik dan juga menghina, dan bisa di RJ atas kesepakatan kedua belah pihak. Oke. Untuk pertanyaan kedua, waktu dan tempat kami sediakan, silakan. Izin Prof, saya Ahmad Azwarti dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Nah, saya ada pertanyaan nih Prof. Tadi kan sempat Prof Bowo dan juga Mbak Angel bahas terkait dengan perkawinan. Nah, seperti yang kita ketahui kalau memang di Islam itu kan nikah siri kan diperbolehkan ya Prof ya, dalam arti dan diakui. Tapi dari negara sendiri KUHP tidak mengakui adanya nikah siri Prof. Nah, seperti ini kira-kira penegakan hukumnya ada dualisme berarti ya Prof ya, antara dengan KHI dan juga KUHP nasional. Seperti itu kira-kira bagaimana ya Prof? Terima kasih. Ya, oke. KHI, oke. Bagus, dan ini pertanyaan biasanya timbul dari tambah laki. Kompilasi hukum Islam nih. Ya boleh dong. Ya. Tapi kalau KUHP sudah diundangkan tidak boleh. 14, 12 tadi yang saya sampaikan. Itu ketika harus dicatatkan. Yang dicatatkan itu bukan siri. Dicatatkan itu pada negara. Pada KUA, ya kan? Tanpa pada KUA, ketika ada sesuatu yang lapor keluarganya dan sebagainya bisa kena. Oke. Ya, contohnya istri tuanya melaporkan kena itu. Tahu-tahu kawin siri, kena. Kalau dulu kan aman-aman saja, tapi sekarang
bahaya itu. Nah, ya toh. Nah, lama. Kalau kompilasi hukum bisa boleh saja asalkan harus seizin pengadilan agama. Dalam arti harus disetujui oleh istri yang tua. Oke. Sekarang nggak main-main. Kalau dulu gampang, tapi sekarang, nah, tapi saya nggak ngajari kalau itu memang ya DMK-kan kan gitu kalau nggak setuju kan. Ya bagi yang suami-suami ini ya kan di MK-kan. Nah, yang dimaksud dicatatkan itu harus masuk ke dalam pencatatan negara. Bukan dicatatkan yang di lainnya. Contohnya dicatatkan di YAI, di pondok, di mana nggak boleh. Oke. Jadi dengan adanya KUHP baru khusus untuk soal poligami ini termasuk juga melindungi hak-hak seorang perempuan dan seorang istri. Iya benar, Prof, memang ya? demikian. Jadi seorang wanita itu hak asasinya diangkat. Kalau yang laki-laki enggak, tentunya apakah nanti poliandri bisa? Kan nggak tahu kalau ada poliandri, tapi nggak tahu kan itu nggak ngetren lah. Tapi kalau poligami kena lah, berarti apa? Berarti wanita itu diangkat benar itu. Oke. Ya kan? Prof mau mengusulkan tentang poliandri mungkin di KUHP baru. Oh, jangan dong, saya nggak punya kewenangan untuk membuat satu undang-undang, jadi nggak bisa saya. Ya. Oke. Baik, kita move ke pertanyaan selanjutnya, Prof ya. Silakan Iya. waktu dan tempat kami sediakan. Izin Prof, saya Putri Isnaini dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Jadi dalam KUHP baru ini kan ada asas favoreo, ya itu diatur juga pada pasal 618 gitu. Asas ini kan juga mengutamakan hukuman paling ringan untuk terdakwa. Namun ada beberapa pasal, apalagi contohnya Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 itu ada yang hukumannya itu lebih ringan, Prof. Jadi daripada Undang-Undang KUHP yang baru. Contohnya itu pada pasal 3 tentang penyalahgunaan kewenangan, itu hukumannya paling ringan dahulu itu kan 1 tahun. Kemudian di undang-undang yang baru pada pasal 604 ini 2 tahun begitu, Prof. Apakah asas favoreo ini tetap bisa digunakan atau menggunakan tetap KUHP yang baru? Karena tadi Prof juga menyinggung bahwa tetap menggunakan KUHP yang baru. Oke. Terima kasih. Asas favoreo itu gini. Yang meringankan itu nanti yang diputus lah oleh hakim ya. Oke. Jadi gini, memang benar apa yang disampaikan oleh mahasiswi tersebut. Kalau undang-undang itu bisa berubah, karena di MK kan bisa dirubah kan, harus dibatalkan kan. Nah, tapi kalau asas itu nggak akan bisa berubah. Jadi posisi yang meringankan itu yang digunakan. Hakim akan menggunakan yang meringankan itu. Oke. Jadi intinya yang dipakai yang mana, Prof? Yang meringankan. Yang meringankan. Tadi ada KUHP yang lama yang baru kan itu. Oke, baik. Semoga sudah cukup menjawab. Ini ya. bukan dipakai sebagai celah-celah nanti ya. Karena saya gak pemutus loh, yang mutus hakim loh. Ada Hakim, potensi pakai celah-celahnya, Prof? oh ya, saya itu yakin saya mesti pakai itu, yakin saya. Oke. Kenapa? Itulah, itu yang namanya semua itu manusia kan, manusiawi kalau itu menyampaikan seperti apa yang saya sampaikan itu, ya meringankan. Yang meringankan ya, Prof ya. Oke, Iya. kita move ke pertanyaan selanjutnya. Silakan waktu dan tempat kami sediakan. Baik, izin Prof. Perkenalkan, saya Azira Zia dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Izin bertanya, jadi seperti yang kita ketahui pada KUHP baru terdapat beberapa undang-undang narkotika yang diadaptasi ke dalam KUHP baru. Nah, namun tetapi ada beberapa pasal yang dicabut tetapi tidak diatur kembali dalam KUHP baru seperti pasal 114 mengenai pengedar. Nah, apakah hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum, Prof? Atau serta apa pasal yang dapat menjerat tindak pidana tersebut seperti pada pasal 114 yaitu pengedar begitu. Iya, ini bagus ini. Di KUHP memang belum ada satu seperti ini kan? Ya, seperti yang Prof singgung di awal tadi ya. Iya. Beberapa yang masih Jadi kosong gini, ya. ini ya, saya yakin ya, nanti Undang-Undang 35 tahun 2009 digunakan, diuntukkan. Jadi 114 dengan KUHP yang baru. Kenapa? Itu nggak didetek, itu nggak
diketahui, berarti meringankan itu kalau nanti masuk di KUHP yang baru. Makanya itu masih digunakan. Kalau itu memang rekspedik fakta hukum ya, itu digunakan. Ini kan kekosongan hukum, tapi itu yang digunakan. Tapi nanti, nah tergantung nanti pemutus hakim. Hakim menggunakan asas favorio tadi enggak? Kalau gunakan, mesti digunakan. Nah tergantung pada aparat penegak hukumnya. Konsennya seperti itu. Oke. Ya, inilah untuk sebagai salah satu celah-celah hukum dari sini. Jadi kenapa sih Prof? Makanya nih kan ada tanda tanya baru Prof, kenapa dicabut tapi tidak diberikan yang baru, jadi menimbulkan kekosongan. Kekosongan. Nah, dengan kekosongan itu masih ada, kenapa? Karena menimbangnya di dalam aturan KUHP yang baru masih mengingat yang lama. Berarti masuk digunakan, masih bisa digunakan untuk pertimbangan hakim nantinya. Oke, tadi kan Prof Ya. sudah sempat singgung takutnya menimbulkan celah-celah hukum nih. Iya. Nah ini mungkin teman-teman pemirsa setia Surabaya TV atau adik-adik mahasiswa kalau mau melakukan fungsi pengawasan semestinya seperti apa? Terutama untuk yang ada celah-celahnya yang masih kosong-kosong seperti ini Prof. Itu kan ada pengawasannya, tapi tergantung pengawasannya bagaimana. Seperti ada reformasi kepolisian, ada reformasi kejaksaan, ada reformasi pengadilan. Inilah fungsinya pengawasan dari sini. Itu ya reformasi Polri itu juga reformasi. salah satu instrumen yang untuk mengawasi dan juga teman-teman adik-adik mahasiswa dari sosial Ada media, reformasi, ya. dari program hukum di mata bawah juga salah satu adalah fungsi pengawasan juga ya. Iya dong, biar tahu. Tapi kebanyakan edukasinya ya. Karena nggak ada di dalam KUHP yang baru, tapi masih mempertimbangkan yang lama, ya kan? Nah inilah fungsinya dari hukum di mata bawah di Surabaya TV itu memberikan edukasi, nggak menjudge, memberikan edukasi supaya orang nggak ngerti, Yang tidak menjadi tahu, ngerti, jadi tahu. orang nggak tahu jadi tahu. Dikarenakan ingat asas fiksi itu ketika orang, jangankan orang nggak pendidikan, orang nggak pendidikan itu harus memang benar kena, nggak tahu kok ya, apapun nggak tahu tetap kena, undang-undang sudah diundangkan. Itulah gunanya kita memberikan edukasi pada masyarakat itu. Oke, semoga sudah menjawab ya untuk pertanyaan tadi. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh ya Prof? Boleh, Ada waktu ya, Prof, masih ya? ada waktu. Silakan, waktu dan tempat kami sediakan. Ini. Izin bertanya Prof, saya Adrian Fajar Fadzila dari Universitas Negeri Surabaya. Tadi Prof Bowo sedikit menyinggung tentang hukuman kerja sosial. Nah, apakah Prof Bowo melihat kemungkinan bahwa hukuman kerja sosial ini bisa disalahgunakan Prof? Misalnya hanya berlaku untuk orang-orang tertentu saja. Cukup itu Prof. Oke, terima Ya, kasih. saya Kak. Nah, inilah. Ini sudah ada suatu kode-kode ya. Apakah disalahgunakan? Ya jelas dong. Karena undang-undangnya ada, apakah nggak disalahgunakan? Ya tetap penyalahgunaan itu ada. Tapi tergantung integritas pada APH tadi, aparat penegak hukumnya. Cara meminimalisirnya gimana Prof, penyalahgunaan seperti itu? Ya ada reformasi tadi, ada reformasi pengadilan, ada reformasi Polri, ada reformasi kejaksaan, semua sudah direformasi. Meskipun direformasi tergantung nanti pada manusianya, apakah memang dia punya integritas. Tapi yang jelas kerja sosial itu nanti akan terjadi ketika disalahgunakan, akan terjadi. Tapi pengawasannya di mana? Oleh karena itu kalau kerja sosial, kalau dalam sekarang ini pengawasan di Bapas untuk sementara, tapi yang eksekusi adalah pihak dari penuntut umum, pihak dari kejaksaan sebagai eksekutornya nanti. Oke, jadi Ya. semuanya tergantung pada eksekutornya nanti ya. Iya. Prof, ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, Prof. Masih ada waktu terakhir, Ya, silakan. monggo. Waktu dan tempat kami sediakan. Iya. Permisi Prof, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reisha Safrina dari SMK Negeri 1 Surabaya. Prof, sebagai masyarakat biasa ya, apa sikap paling bijak yang seharusnya kami ambil dalam menyikapi KUHP baru ini? Sudah, sekian, terima kasih ya Prof. Baik sekali, Prof. Waduh, Silakan. waduh. Menyikapi yang bijak ya, itu susah sekali. Ya bijak itu jadi bagaimana menyikapi yang bijak itu. Kalau sudah undang-undang
diundangkan. Kalau bijak ya memang harus tunduk terhadap apa yang diundangkan kan, tunduk terhadap kepatuhan terhadap hukum seperti itu bijak. Nah, tapi kalau nggak patuh berarti nanti kena sanksi. Tapi yang jelas ya memang sudah apa itu adalah es itu adalah dingin, es panas ya telan aja lah KUHP tadi ya. Oke. Iya. Itu tadi kan cara menyikapinya kalau untuk masyarakat. Nah, ini Iya. terakhir pesan dari Prof bahwa cara menyikapinya atau pesan-pesan nih atau sentilan sedikit-sedikit untuk para penegak hukum atau para pemangku kepentingan. Ya, saya mengharapkan pada penegak hukum bahwa memang benar-benar KUHP dan KUHP yang baru ini ya memang harus benar-benar diterapkan, harus benar-benar dibaca, diteliti dengan sama, dikarenakan apa? Dikarenakan kesalahan dari membaca tentang apa yang tersirat maupun tersurat di dalam undang-undang pasal per pasal, bab per bab, maka akan merugikan bagi mencari keadilan. Contohnya baik tersangka, baik korban ini akan merugikan tentang hal-hal yang sifatnya keadilan. Oleh karena itu penting sekali aparat penegak hukum menggunakan apa yang disampaikan dari ada di mahasiswa, ada dari tadi SMA atau yang berhubungan dengan apa yang sudah ditanyakan, itu harus memang bijak. Jangan sampai nggak ada kebijakan itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan bijak itu merupakan satu bagian arti dari manusia. Bijak ya, bijak menyikapi, bijak membaca, semuanya itu adalah hal itu. Jangan sampai nanti antara yang satu dan lainnya akan menjadi korban ketika nggak diketahui tentang pasal per pasal, bab per bab. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof atas waktu dan ilmu yang sudah diberikan dalam program Hukum di Mata Bowo. Dan pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih. Dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Angel pamit undur diri. Salam Surabaya TV.